terbaru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Larsati Putri. Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Rabu 24 Agustus 2022. Kita awali Top News dengan informasi dari Komisi 3 DPR RI yang mengadakan rapat kerja bersama Kapolri. Jenderal Listio Sigit Prabowo pun menyebutkan jumlah anggotanya yang diperiksa dalam upaya pengusutan obstruction of justice di kasus pembunuhan Brigadir J terus bertambah. Saat ini anggota polisi yang diminta keterangan berjumlah sebanyak 97 anggota Polri. Dengan jumlah ini artinya ada penambahan sebanyak 14 orang yang dimintai keterangan. Dari puluhan anggota IT, hampir sebagiannya diduga melanggar kode etik profesi dan disebut menghalangi langkah penyelidikan dan penyidikan. Kemudian 18 orang pun sudah ditempatkan di tempat khusus, sementara yang lainnya masih dalam proses pendalaman. Selain itu, Kapolri juga membeberkan kronologi pembunuhan berencana terhadap Brigadir J kepada Komisi 3 DPR RI. Saat memaparkan, Kapolri juga didampingi dengan 18 anggota tim khusus Polri. Berikut kita simak pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo saat dipanggil oleh Komisi 3 DPR RI siang tadi. Tanggal 4 Agustus, Irsus melaporkan hasil pemeriksaan internal terhadap temuan tim Sus Polri terkait didapatnya perbuatan personil-personil yang menghambat proses penyidikan dan telah ditetapkan 25 orang terduga pelanggar yang tidak profesional dalam penanganan olah TKP. Pada saat penanganan awal, pada saat proses penyidikan, termasuk upaya-upaya untuk menghilangkan barang bukti, merekayasa kasus, dan menghalangi proses penegakan hukum atau yang biasa dikenal dengan obstruction of justice. Irsus merekomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan kode etik dan mutasi jabatan bersifat demosi terhadap para pelanggar. Tanggal 4 Agustus, 10 orang kita mutasi ke Polri, mutasi yang bersifat demosi, di mana diantaranya adalah Kadif Propam, Karopaminal, Karoprovos, Sesropaminal, Kaden A, Wakaden B, serta kita ganti dengan pejabat baru. Alhamdulillah, setelah terjadinya pergantian mutasi, diisi dengan para pejabat baru, maka hambatan-hambatan yang selama ini dirasakan oleh penyidik mulai berkurang. Penyidikan semakin berjalan lancar dan membuahkan hasil serta titik terang. Penanganan kasus kematian Brigadir J ini pun mendapatkan kritik dari anggota Komisi 2 DPR RI Taufik Basari. Ia menilai pengusutan kasus ini terlalu berlarut-larut karena si pelaku tidak memiliki jiwa ksatria. Taufik pun menganggap sikap pengecut tersebut diduga sudah menjadi kultur di tubuh kepolisian. Polri pun didesak untuk melakukan perbaikan di tubuh lembaganya nanti. Pesan ini pun harus dipahami oleh setiap anggota polisi. Artinya bila mereka melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka siap bertanggung jawab dan menanggung risikonya. Selengkapnya, kita simak pernyataan anggota Komisi DPR RI Taufik Basari berikut ini. Andaikan saja ketika peristiwa ini terjadi, ya, si pelakunya punya jiwa satria. Ya, mungkin karena emosi atau ada motif lainnya, nanti juga kita mintakan penjelasannya. Kemudian terjadi pembunuhan. Kalau pelakunya ini punya jiwa satria, dia akan menyampaikan bahwa saya telah melakukan pembunuhan. Saya bersalah dan saya siap bertanggung jawab. Nah, tapi sayangnya, kemudian jiwa satria itu tidak ada. Dan akhirnya menjadi seperti ini. Sehingga kultur tribratannya ini juga harus kita pertanyakan, Pak Kapolri.
Pesannya juga harus sampai kepada seluruh personel Polri. Apabila kita melakukan kesalahan, kita harus berjiwa satria, siap untuk menanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap perbuatan kita. Pesan itu harus jelas sekali. Yang kedua, problem budaya terkait dengan peristiwa rekayasa kasus ini. Ya. Menjadi pertanyaan Pak Kapolri, ketika personel-personel yang terlibat dalam rekayasa kasus ini tidak menggunakan diskresinya untuk menolak perintah untuk melakukan satu kejahatan. Rekayasa kasus dengan kejahatan. Padahal doktrinnya personel Polri itu punya diskresi apabila ada suatu perintah yang dia melawan hukum. Nah, kultur ini harus kita perbaiki, Pak Kapolri. Yang berikutnya juga, kalau kita lihat yang terlibat cukup banyak, ini menjadi pertanyaan apakah memang sudah juga menjadi kultur bahwa saling bantu-membantu dalam kejahatan ini bisa terjadi. Nah, ini juga harus kita perbaiki. Harus kita telaah kenapa ini bisa terjadi. Menutup-nutup kasus, ya, bekerja sama untuk bahu-membahu melakukan rekayasa ini. Nah, ini problemnya kultur. Oleh karena itu, Pak Kapolri, kita harus bisa berikan pesan-pesan ini kepada seluruh personel. Sementara itu, ribuan driver ojek online di Surabaya melakukan demonstrasi terhadap kebijakan aplikator pada siang tadi. Demo ini pun sempat diwarnai dengan sweeping di Jalan Ahmad Yani kepada sesama ojol yang masih beroperasi. Aksi sweeping dilakukan diakui menjadi bentuk spontanitas karena sebelumnya frontal atau front driver tolak aplikator nakal sudah memberikan imbauan kepada seluruh driver untuk tidak beroperasi dalam satu hari ini karena diminta untuk ikut demo. Humas Frontal Jatim, Dani Lukas Rorong, sudah mengimbau untuk tidak melakukan tindakan anarkis selama aksi demo damai berlangsung, serta senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Jika nantinya akan menimbulkan dampak kemacetan pada rute-rute yang akan dilewati, para pendemo akan memulai aksi di depan kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur di Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Setelah itu mereka akan bergeser ke kantor Diskominfo Jawa Timur, kemudian akan melanjutkan konvoi ke Polda Jawa Timur di kawasan yang sama. Setelah itu akan ke kantor perwakilan 4 aplikator yaitu Shopee, Gojek, Grab, dan juga InDriver. Para pendemo pun menuntut beberapa hal, seperti ingin dilibatkan dalam merumuskan tarif dan aturan perjanjian kemitraan, lalu turunkan potongan aplikasi menjadi 10% hingga menolak sistem Autobid. Kejaksaan Agung terus memburu aset-aset tersangka korupsi Surya Darmadi setelah sebelumnya menyita sejumlah bangunan dan tanah di 3 provinsi. Kemarin, Kejaksaan kembali menyita sebuah helikopter milik bos Duta Palma Group itu. Helikopter milik Surya Darmadi ini disita Kejaksaan saat terparkir di kantor PT Duta Palma Group di Pekanbaru, Riau. Berdasarkan rilis dari Puspenkum Kejaksaan, helikopter jenis Bell 427 dengan nomor seri 58001 dengan nomor penerbangan PK-DPN ini adalah milik PT Dabi Air Nusantara. Penyitaan ini dilakukan Jampitsus Kejaksaan guna kepentingan penyidikan terhadap perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal yakni dugaan kasus korupsi di perkebunan kelapa sawit yang dilakukan PT Duta Palma Group dengan tersangka Surya Darmadi. Masih terkait kasus lanjutan dugaan korupsi ekspor minyak sawit dengan 5 terdakwa yang diagendakan menjalani sidang perdananya hari ini harus mengalami penundaan dikarenakan Ketua Majelis Hakim dalam kondisi sakit. Sidang perdana kasus dugaan korupsi izin ekspor CPO yang menjerat pejabat Kementerian Perdagangan dan beberapa petinggi perusahaan sawit harus mengalami penundaan. Kuasa hukum dari salah satu terdakwa sekaligus tim asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Wei Binanto Halim Jati alias Lin Chen Wei, yakni Magdir Ismail mengonfirmasi atas keterangan Panitera Tipikor Jakarta Pusat bahwa Ketua Majelis Hakim saat ini dalam kondisi sakit. Selain itu, Magdir menyampaikan, selain itu Magdir menyampaikan bahwa pihaknya tidak keberatan dengan adanya penundaan sidang tersebut. Hanya saja ia menilai dakwaan yang telah disusun jaksa penuntut umum tidak tepat. Sedangkan jika mengutip situs SIPPP PN Jakarta Pusat, Lin Chen Wei beserta terdakwa lainnya diduga telah memperkaya diri serta korporasi yang telah merugikan negara sebesar 18,35 triliun rupiah.
Sementara itu, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR Selasa kemarin, Jaksa Agung mengungkapkan jumlah kerugian akibat kasus dugaan korupsi izin ekspor CPO mencapai 18,3 triliun rupiah. Berikut kita simak penjelasan lengkap Jaksa Agung ST Burhanuddin saat rapat di DPR. Dan pada hari ini sudah kembali ke Rutan Salemba Kejaksaan Agung. Selain itu, Kejaksaan juga menangani perkara korupsi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, antara lain dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberantasan fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada Januari 2021 sampai dengan Maret 2022. Modus operandi penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan persetujuan ekspor. Posisi kasus: tersangka IWW, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, bersama-sama dengan tersangka SM, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, tersangka MPT, Komisaris PT Wilmar Nabati, dan tersangka PTS, General Manager Bagian General Affairs PT Musimas. Pada bulan Januari 2021 sampai Maret 2022, di kantor Kementerian Perdagangan telah menerbitkan secara melawan hukum persetujuan ekspor terkait CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group, Wilmar Nabati Indonesia, dan PT Multimas Nabati Asan, serta Musimas. Padahal seharusnya PE bagi perusahaan-perusahaan tersebut tidak diterbitkan karena pertama, telah didistribusikan CPO, RBD palm oil tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri domestik. Dua, tidak mendistribusikan CPO ke dalam negeri sebagai kewajiban dan untuk domestic market atau DMO sebesar 20% dari total ekspor. Kerugian keuangan negara dan perekonomian negara berdasarkan perhitungan ahli akibat yang ditimbulkan dalam perkara ini yaitu sebesar 18,3 triliun dengan rincian sebagai berikut. Kerugian keuangan negara sebanyak 6 triliun 47 miliar 645.700 ribu rupiah. Kerugian perekonomian negara sebesar 12 triliun 312 miliar 53.298.925 rupiah. Tahap penanganan perkara telah ditetapkan tersangka atas nama WWW, IWW, MSM, MPT, PTS, dan LCW. Pada saat ini, perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan sedang menunggu penetapan hari sidang. 2. Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan persetujuan impor garam industri di Kementerian Perdagangan tahun 2018. Tindak lanjut serta perkembangan penanganan tersebut, modus penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan persetujuan kuota impor garam industri. Posisi kasus bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 terdapat adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian persetujuan kuota impor garam industri kepada perusahaan penerima persetujuan impor, antara lain adalah PT Mitra Tunggal Swakarsa, PT Susanti Mega yang tidak memperhitungkan produksi garam lokal dan stok garam industri yang ada, sehingga pada saat garam industri melimpah terdapat beberapa perusahaan impor garam industri yang mengalihkan secara melawan hukum peruntukan garam industri menjadi garam konsumsi dengan membandingkan harga yang cukup tinggi sehingga menjatuhkan harga komoditi harga garam rakyat dan kerugian atas perekonomian negara. 2. Kerugian keuangan negara perekonomian negara pada saat ini masih dalam proses perhitungan BPKP. Tahap penanganan perkara. Penyidikan umum mengumpulkan alat bukti dan menemukan tersangkanya. Kemudian pertanyaan kedua, Komisi 3 DPR meminta penjelasan Jaksa Agung terkait strategi dan yang disusun Kejaksaan untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara dalam penanganan tindak pidana korupsi. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi vaksin booster yang akan diberikan kepada masyarakat umum.
IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Terima kasih masih bersama Top News Sobat Milenial. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah kembali menerapkan kebijakan PPKM level 1 untuk seluruh wilayah di luar Jawa Bali. Erlangga juga mengatakan situasi COVID-19 di tanah air cukup terkendali jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Berikut kita simak pernyataan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto saat jumpa pers di Istana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati, teman-teman media cetak, media elektronik. Saya didampingi Pak Menteri Kesehatan, Pak Budi Gunadi Sadikin. Dari rapat dengan Bapak Presiden, tadi disampaikan, dilaporkan bahwa perkembangan kasus di sejumlah negara seperti di Jepang masih tinggi, 218.000. Amerika, Australia, dan India pun angkanya relatif tinggi. Sedangkan di Indonesia dengan kasus sekitar 7-day moving average sekitar 4.683 dan relatif lebih rendah dari berbagai negara lain. Nah, kalau kita lihat positivity rate di mingguan di 9%, kemudian kasus aktifnya sekitar 48.000 kasus, dan kasus rata-rata turun 1,94. Kalau kita lihat arti secara nasional, ini penurunan di angka 1,12. Demikian pula di berbagai wilayah, Sumatera turun, Jawa turun, Bali turun, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua juga turun. Kemudian juga terkait dengan kasus COVID, di Jawa Bali sekitar 3.000, luar Jawa Bali sekitar 300, sehingga Jawa Bali sekitar 89% dan luar Jawa Bali sebesar 10%. Nah, kalau kita lihat terkait dengan vaksinasi, ini kita lihat beberapa wilayah kalau di luar Jawa Bali yang masih di bawah 70% adalah Maluku, Papua, Papua Barat untuk dosis 1, dan beberapa 18 provinsi di dosis 2 dan di dosis ketiga. Ini ada sekitar 20 provinsi di bawah 30%. Nah, kemudian sudah diberlakukan PPKM di luar Jawa Bali, itu dari 386 seluruhnya di level 1. Nah, kemudian terkait dengan program penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional, ini penanganan kesehatan itu 35,4 triliun sudah digunakan setara dengan 28,9%. Dari Pagu 122,54 triliun ini digunakan untuk klaim pasien, insentif nakes, pengadaan vaksin, perpajakan kesehatan, dan dukungan anggaran belanja daerah. Sedangkan untuk perlindungan masyarakat sudah digunakan 82,3 triliun atau 53,2 digunakan antara lain untuk PKH itu untuk 10 juta KPM, kemudian kartu sembako 18,8 juta KPM, BLT minyak goreng itu 7,2 triliun atau 23,9 juta penerima, BLT desa 17,1 triliun 7,5 KPM,
untuk program penanganan kaki lima dan warung nelayan sebesar 1,3 triliun dan kartu prakerja 8,9 triliun untuk 2,5 juta peserta. Dari penguatan pemulihan ekonomi sudah digunakan 60,4% atau 33,8% dari pagu 178,32 triliun. Ini untuk kegiatan padat karya, infrastruktur, ketahanan pangan, kemudian TIK, kawasan industri, dukungan UMKM, dan insentif perpajakan. Jadi di sini fungsi APBN sebagai shock absorber terus dilaksanakan, dan program PCPEN ini seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan dinamika yang ada. Demikian, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri Kesehatan. Masih soal pandemi COVID-19, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di jumpa pers bersama Menko Perekonomian juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk memberikan vaksin booster kepada warga masyarakat yang masuk golongan imunitas rendah. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi varian baru COVID-19 yang diprediksi akan terjadi di awal tahun 2023. Berikut kita simak penjelasan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat konvers bersama Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Jadi untuk yang gelombang ini Indonesia menjadi satu negara dari segelintir negara, dari beberapa negara lah, dari sedikit negara di dunia yang sudah berhasil melampaui gelombang BA4, BA5 dengan sangat baik. Nah sekarang ujiannya 6 bulan lagi, sekitar bulan Januari, Februari, Maret 2023. Kalau kita benar-benar bisa melampaui itu sama seperti sekarang, Indonesia adalah menjadi mungkin a selected few negara yang bisa menangani pandemi ini 12 bulan berturut-turut. Caranya gimana? Satu caranya, kita harus menjaga level imunitas masyarakat setinggi sekarang. Nah tantangannya kita vaksinasinya sudah nurun dan tidak ada infeksi sekarang. Beda dengan kemarin kan Februari kita ada infeksi tinggi, itu kan memberikan perlindungan imunitas juga. Sehingga tadi kita diskusi dan arahan Bapak Presiden, nanti rencananya di akhir tahun kita akan melakukan vaksinasi terutama diarahkan bagi golongan yang memang imunitasnya rendah. Jadi nanti rencana kita November akan lakukan sero survei lagi untuk melihat daerah-daerah mana yang imunitasnya sudah menurun kadarnya. Kemudian orang-orang mana yang berisiko tinggi. Ya. Nanti itu yang akan kita berikan vaksinasi agar bisa meningkatkan, mempersiapkan, memperbaiki kadar imunitas masyarakat populasi tersebut. Insya Allah kalau nanti ada varian baru, ya mudah-mudahan tidak, tapi kan kita kan tugasnya mempersiapkan. Kalau ada nanti varian baru di bulan Januari, Februari, Maret, imunitas populasi masyarakat Indonesia itu tetap tinggi. Ya idealnya sama seperti sekarang lah, 98% ke atas sudah tetap memiliki imunitas di atas 2000 unit per mililiter. Sehingga kita bisa lihat case-nya ya tetap landai seperti sekarang. Jadi Bapak Ibu ya siap-siap saja, nanti di sekitar sana kita akan coba tingkatkan lagi. Dan salah satu inisiatifnya adalah nanti Bapak Presiden minta vaksinasi untuk anak-anak di bawah 6 tahun. Nanti kita akan mulai jajaki, sudah ada vaksinnya di dunia yang disetujui, vaksinasi pediatrik namanya, sekarang sedang kita jajaki. Kemudian yang kedua, vaksinasi untuk yang kelompok-kelompok yang lansia, yang komorbid, kemudian yang nanti kadar imunitasnya sudah turun atau sudah lebih dari 6 bulan, karena kita sudah tahu by name, by address, nanti akan kita segera berikan alternatif vaksin yang adanya agar bisa meningkatkan kadar imunitasnya untuk menjaga level imunitas populasi Indonesia untuk menghadapi siap-siap di awal tahun depan kalau misalnya ada varian baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi renovasi Taman Mini Indonesia Indah yang sudah mencapai 98%.
IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Kembali bersama saya di Top News Sobat Milenial. Kenaikan harga telur yang terus melonjak di atas Rp30.000 membuat konsumen dan pedagang mengeluhkan atas kenaikan harga tersebut. Lantas, bagaimana fakta yang terjadi di lapangan? Berikut kita simak informasi selengkapnya. Selain minyak, masyarakat juga mulai mengeluhkan harga telur yang semakin meningkat. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIHPS, rata-rata harga telur ayam ras segar di Indonesia per 22 Agustus 2022 adalah Rp30.700 per kilogram. Harga ayam ras di tiap provinsi memiliki harga yang berbeda-beda dengan kisaran Rp25.000 sampai Rp39.000. Freddy, salah satu penjual telur di Bekasi, mengatakan bahwa harga telur di tokonya telah mencapai Rp34.000 per kilogram. Ia bercerita bahwa harga telur dalam beberapa minggu terakhir terus naik dari mulai Rp30.000 sampai Rp34.000. Sekarang perkiraan udah mulai 34 sih, makin naik gitu. Terus jadi dari kemarinnya makin naik. Ya mentok sekarang 34.000. Awalnya dari harganya 30 ya, jadi naiknya 33, 34 gitu. Jadi orang kaget gitu dari kenaikannya terlalu tinggi gitu. Biasanya kan kalau naik paling 1.000, 2.000 gitu. Ini langsung naik 5.000, 4.000 gitu. Freddy tidak merasakan kerugian yang signifikan dengan harga telur yang semakin naik. Ia tetap menjual telur dengan stok terbatas untuk menyiasati keadaan harga telur saat ini. Sugiyarti, ibu rumah tangga asal Tangerang, juga menyesali harga telur yang terus naik. Sebagai ibu rumah tangga, ia berharap agar pemerintah bisa segera mengatur harga sembako di pasaran sehingga tidak ada lagi harga sembako yang harganya naik drastis. Ya dihemat-hemat aja lah. Yang biasa beli sekilo ya setengah, biar buat kebutuhan banyak. Bukan cuma telur, ada yang lain. Ya buat pemerintah kalau bisa gitu, supaya orang yang ekonominya pas-pasan nggak terlalu jadi agak sulit gitu untuk hari-hari, untuk resiko hari-hari aja udah rasanya seperti kecekek gitu. Coba ini program pemerintah tuh gimana ya, diatur lah. Kita beralih ke informasi berikutnya. Presiden Joko Widodo pagi tadi mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah guna meninjau proses renovasi yang telah mencapai 98%. Taman Mini Indonesia Indah yang berdiri sejak 1975 belum pernah melakukan renovasi secara besar-besaran, sehingga banyak bangunan dan anjungan di berbagai provinsi yang mengalami kerusakan. Pemerintah menganggarkan untuk renovasi yang saat ini sudah mencapai 98%, sebesar Rp1,1 triliun untuk menjadikan TMII sebagai tujuan wisata masyarakat agar dapat melihat keberagaman seni dan budaya yang dimiliki di Indonesia. Presiden juga meminta kepada pengelola TMII setelah renovasi selesai dapat menggelar secara rutin acara-acara yang berkaitan dengan seni budaya dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat. Dalam kunjungannya, Jokowi didampingi oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Ia juga menyampaikan bahwa renovasi TMII kali ini mengusung konsep alami sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News.
Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Dan saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk download IDN App. Saya Larsati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.